Welcome brother. Kali ini gue akan membahas alur cerita dari film 127 Hours. Film ini merupakan film biografi yang disutradarai oleh Danny Boyle dan rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kisah nyata petualangan luar biasa pendaki gunung Aron Ralston. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di awal film, kita dilihatkan seorang pria yang bernama Aron Ralston. Kita panggil saja Aron. Ia sepertinya sedang menyiapkan alat-alat pendakian, serta bekal makanan. Dan setelah semua siap, ia langsung naik mobil dan jalan. Tujuan Aron yakni Blue John Canyon, atau pegunungan di canyon. Kemudian, Aron sampai pada tengah malam, dan ia memutuskan untuk tidur, sampai hari sudah terang. Esoknya, Aron melanjutkan perjalanan dengan menaiki sepeda. Ia merekam seluruh kegiatannya, karena Aron suka mendokumentasikan setiap hal yang menarik. Selama 17 mil, Aron terus mengayuh sepedanya, sampai ia memutuskan untuk berjalan, karena jalur yang akan dilewati tidak bisa dengan menaiki sepeda. Di perjalanannya, Aron bertemu dua orang wanita yang sedang tersesat. Wanita itu bernama Christy dan Megan. Karena Christy dan Megan tak tahu arah pulang, maka Aron berniat mengantarkan mereka. Tujuan Christy dan Megan ialah menuju tempat yang berada di daerah The Dome. Kemudian mereka berjalan sambil sedikit bercanda-canda. Di perjalanannya, mereka harus melalui ngarai yang sempit, karena itu adalah satu-satunya jalan menuju The Dome. Di tengah celah yang sempit, Aron menjatuhkan dirinya, yang membuat Christy dan Megan terkejut. Tapi ternyata, Aron hanya ingin menunjukkan danau bawah tanah yang indah. Mereka lalu berenang dan membersihkan diri. Tak lupa juga Aron merekamnya. Setelah berenang, mereka melanjutkan perjalanan. Aron berpisah dengan Christy dan Megan, karena tujuan mereka sudah hampir dekat. Di Blue John Canyon, Aron berjalan melalui ngarai yang sempit. Tapi ketika hendak turun, ia tergelincir dan jatuh, menjatuhkan batu besar yang membuat tangan kanannya terjepit. Dan 127 Hours pun dimulai. Setelah kejadian itu, Aron sedikit syok dengan keadaan dan bingung harus melakukan apa. Ia mencoba menggerakkan batu itu dengan cara mendorongnya, namun tidak berhasil. Kemudian Aron berteriak meminta bantuan Christy dan Megan. Tapi sayangnya, tak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Aron terus berpikir bagaimana cara melepaskan tangannya dari himpitan batu. Kemudian ia mengambil pisau yang ada di tasnya dan mulai mencoba mengikis batu itu. Malam pun tiba. Telapak tangan Aron sudah mati rasa karena darah yang tak mengalir di sana. Ia mulai makan dan minum dengan bekal seadanya. Tak ingin mati di sini, ia memasang katrol menggunakan tali pendakian dan berharap bisa menggerakkan batu itu. Tapi hasilnya sama saja. Batu itu terlalu berat dan mungkin membutuhkan 6-8 orang untuk mengangkatnya. Aron sudah kelelahan. Ia mengingat kembali memori bersama ayahnya, yang ternyata ayahnya juga dulu seorang pendaki gunung. Sudah 24 jam Aron terjebak di ngarai yang sempit. Bekal makanannya pun sudah tinggal sedikit. Pada hari berikutnya, Aron sudah tampak putus asa, dan ia memiliki ide untuk memotong tangannya.
Ia kemudian mengikat lengannya dengan kencang dan mulai memotong tangannya. Tapi hasilnya nihil, karena pisau yang dia gunakan tumpul akibat mengikis batu kemarin. Aaron sudah tampak bingung dan pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Tiba-tiba hujan lebat turun. Dengan senangnya, Aaron langsung mewadahi air hujan itu. Tapi karena hujan yang terlalu deras, membuat celah tempat Aaron terjebak itu dipenuhi air. Dengan cepat, Aaron kembali menggerakkan batu itu. Dan dengan bantuan air, akhirnya Aaron lepas. Di tengah hujan yang deras, Aaron bergegas ke mobilnya dan langsung menuju ke rumah Christy. Tapi ternyata, semua itu hanyalah mimpinya Aaron. Keesokan harinya, Aaron yang tampak pucat dan mulai stres dengan keadaan, terus menghibur dirinya sendiri. Lapar, haus, kelelahan. Itulah perasaan Aaron. Ia kembali mencoba memotong tangannya. Tapi ia sadar pisau yang digunakannya tidak dapat memotong tulang. Lalu mula-mula ia mematahkan lengannya. Setelah lengannya patah, sambil menahan rasa sakit, ia coba untuk menyayat tangannya. Jujur di scene ini gue ngilu campur kasihan, karena ia terpaksa menyayat tangannya sendiri. Setelah beberapa lama, akhirnya usahanya berhasil. Dengan cepat, Aaron langsung menutup lengannya untuk mencegah kehilangan banyak darah. Aaron bergegas keluar dari ngarai sempit itu. Di sana terdapat kubangan air kecil, dan Aaron langsung minum sepuasnya. Ia terus melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya ia bertemu dengan pendaki lain. Dan Aaron pun diselamatkan menggunakan helikopter. Beberapa bulan kemudian, Aaron sudah kembali pulih. Dan setelah 3 tahun atas kejadian itu, Aaron menikah dengan wanita bernama Jessica dan mempunyai anak bernama Leo. Dan tamat. Aaron tak pernah kapok. Ia terus memanjat dan melakukan berbagai kegiatan di canyon. Dan inilah potret asli Aaron Ralston.